Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas akan masuk ke bagian pemrograman berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan Object Oriented Programming. Saya awali dengan definisi sederhana dari PBO. PBO adalah sebuah metode pemrograman yang berorientasikan objek. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah di mana nantinya akan ada sekumpulan objek yang akan saling bekerja sama. Sebagai contoh, misalnya studi kasusnya ada di bidang akademik, sistem akademik. Nah, di sini nantinya akan ada objek-objek yang saling bekerja sama, seperti contohnya adalah objek dosen, objek mahasiswa, objek admin, dan sebagainya. Oke, dan bicara tentang pemrograman berorientasi objek, tidak akan lepas dengan istilah kelas dan objek. Nah, objek pada dunia nyata selalu ada state dan behavior. Jadi setiap objek dalam dunia nyata ada state-nya dan ada behavior-nya. Sebagai contoh, objek manusia, state-nya adalah mata, kemudian warna mata, kemudian warna rambut, kemudian banyak atribut-atribut lain dari manusia, kemudian bentuk wajah, kemudian warna kulit, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan state dari objek. Nah, bagaimana dengan behaviornya? Behaviornya sendiri adalah manusia bisa makan, kemudian berbicara, bekerja. Ya, saya ulangi kembali. State objek nyata objek di dalam dunia nyata ada state-nya yang identik dengan kata benda, seperti warna mata, kemudian warna kulit, dan sebagainya. Dan ada behavior. Behaviornya lebih ke kata kerja, seperti makan, berbicara, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, silakan dibaca kembali slide yang sudah ada berkaitan dengan pemrograman berorientasi objek, tentang kelas dan objek. Nah, analoginya seperti apa? Analoginya akan saya buat sederhana. Jadi bicara tentang PBO, pasti ada kelas dan objek.
Analoginya adalah pada saat seorang kontraktor akan membangun rumah, pasti diawali dengan membuat desain rumahnya terlebih dahulu. Desainnya bisa dari ukurannya, ukuran rumah, bentuk rumah, kemudian spesifikasi rumah, dan sebagainya. Nah, desain rumahnya sendiri ini diterjemahkan kalau di dalam programming sebagai kelas. Nah, dari desain rumah ini akan dibuat sebuah rumah jadi yang layak ditinggali. Nah, rumahnya sendiri adalah objek. Jadi, kelas adalah desain rumah yang hanya sebatas perencanaan, sedangkan realisasinya sendiri rumah adalah objek. Kelas dan objek. Nah, untuk lebih jelasnya kembali, silakan dibaca slide-slide yang sudah disediakan oleh tim. Saya mulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan banyak bicara dari sisi praktisnya, dari sisi teknikalnya tentang kelas dan objek. Saya awali dengan membuat project baru dengan nama project PRJ OOP1 dan akhiri dengan mengklik button finish. Nah, oke, saya jadikan terlebih dahulu sebagai main project. Sudah dibuat dan saya lanjutkan di sini dengan membuat kelas baru. Jadi kelas, kalau saya buat sedikit keyword, kelas adalah blueprintnya objek. Sifatnya abstrak, tidak nyata. Sedangkan objek sendiri sifatnya lebih nyata. Saya buat sebagai contoh, misalnya saya buat kelas lampu. Diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, perhatikan pada kesempatan kali ini saya membuat kode program posisinya berada di luar dari kelas utama. Oke, saya tambahkan. Nah, dari kelas lampu, nah, tadi kalau objek nyata, ada objek nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada state dan behavior. Kalau dari sisi teknis diterjemahkan, state diterjemahkan menjadi atribut. Misalnya ada atribut status dan atribut merek. Nah, ini state kalau di sisi teknisnya disebut atribut. Jadi kelas lampu ada status dan merek, kemudian behaviornya apa? Behaviornya bisa dinyalakan dan dimatikan. Misalnya saya tambahkan lampu dinyalakan
Statusnya saya ubah menjadi 1, artinya dinyalakan, dan ada dimatikan. Statusnya 0. Jadi kelas lampu, blueprint lampu itu apa? Ada mereknya, kemudian ada statusnya. Nah, behaviornya apa? Nanti bisa dinyalakan dan dimatikan. Nah, ini adalah kelas lampu, dan kalau di running hasilnya belum ada apa-apa, kosong, karena lampu hanya blueprint. Sama seperti tadi analoginya, desain rumah hanya sebatas desain, hanya sebatas blueprint, jadi sifatnya tidak nyata. Nah, sama analogi tersebut diterapkan ke dalam programming. Kelas lampu hanya sebatas blueprint. Nah, bagaimana untuk menggunakannya? Nah, untuk menggunakannya kita harus membuat kelas lampu menjadi sebuah objek. Nah, kita buat objeknya, ya. Objek, misalnya objek lampu. Oke, dari kelas lampu saya buat objek lampu sama dengan new object new lampu. Nah, ini baru dikatakan bahwa kita di sini sudah mengrealisasikan kelas lampu menjadi objek. Nah, jadi salah satu definisi dari objek adalah representasi nyata dari kelas lampu, dari kelas. Jadi kelas adalah blueprint, sedangkan objek adalah representasi nyata dari kelasnya sendiri. Saya tambahkan kembali. Nah, dari sini baru bisa dari objeknya. Objek lampu saya tambahkan mereknya, misal merek Philips. Kemudian dari lampu, dari objek lampu yang sudah nyata, bisa kita nyalakan, lampu dinyalakan. Oke, kita lihat statusnya. Sistem lampu kita nyalakan, nyala. Statusnya dari objek lampu saya mengakses atribut status. Oke. Saya tambahkan sedikit. Mereknya saya tampilkan dari objek lampu merek. Oke, kita lihat berhasil atau tidak. Oke, saya tambahkan sedikit spasi. Nah, berhasil ya. Jadi dari sini kita sudah membuat kelas, dan dari kelas kita buat objek baru.
Kemudian baru kita matikan objek lampu dimatikan. Oke, saya tambahkan lagi. Saya copy saja hasilnya. Nanti. Oke, kita lihat, kita running kembali. Nah, terlihat ya. Jadi bisa digunakan. Nah, di sini sampai di sini kita sudah membuat kelas dan membuat objek dari kelas. Saya lanjutkan kembali. Nah, untuk belajar OOP, Object Oriented Programming, biasanya menggunakan tools. Salah satu tools yang sangat baik untuk belajar Object Oriented Programming adalah class diagram. Nah, seperti apa class diagramnya? Kita akan lihat. Nah, ini yang dinamakan class diagram. Class diagram ini akan kita terjemahkan ke dalam kode program. Nah, di sini ada 3 bagian. Bagian pertama adalah judul dari kelas. Judul kelasnya adalah kelas student. Kemudian bagian kedua adalah atribut. Dan bagian ketiga adalah method. Jadi sama seperti definisi awalnya, bahwa setiap objek biasanya ada state dan ada behavior. Nah, bagaimana implementasinya di dalam kelas? Ada atribut dan method. Saya ulang kembali, ada 3 bagian: judul, kemudian ada atribut bagian kedua, dan bagian ketiganya adalah metode. Saya lanjutkan kembali dengan menerjemahkan kelas diagram kelas menjadi kode pemrograman. Saya tambahkan project baru, namanya adalah project kelas diagram 1. Oke, sudah kita buat. Nama dari kelasnya adalah kelas student. Kemudian dari kelas student ada atribut nama, yang ada 2 atribut, nama dan alamat. Ada atribut nama yang tipe datanya string, dan kalau diperhatikan diawali dengan tanda minus. Nah, tanda minus diterjemahkan sebagai access modifier private. Nama, private string nama, dan private string alamat. Nah, kemudian bagian ketiganya adalah bagian method. Nah, metodenya sendiri ada 4.
Oke, metode pertama adalah set nama dan diawali dengan tanda plus. Kita terjemahkan menjadi public. Public void set nama. Dan kalau diperhatikan di sini ada buka kurung, tutup kurung, artinya adalah parameter. Jadi di sini ada satu parameter, namanya adalah parameter nama. Oke, kita buat isinya adalah this titik nama sama dengan nama. Satu lagi, public void get nama. Public tanda plus, kemudian titik 2 string, artinya mengembalikan nilai string. Public string get nama. Langsung nggak ada, tidak ada parameter. Return nama. Oke, kemudian kalau diperhatikan di sini jangan bingung. Jangan bingung, di sini ada dua nama dia. This titik nama artinya mereferensi atribut nama. Sedangkan nama yang kedua adalah parameter. Parameter masukan. Jadi di sini di metode set nama artinya kita mengisi nilai dari atribut nama. Jadi mengisi nilai dari atribut nama dari parameter nama. Sedangkan return nama di sini artinya mengembalikan nilai dari atribut nama. Nah, ini metode ini di dalam Java programming diistilahkan dengan getter dan setter. Getter dan setter yang ada di dalam kelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengakses atribut. Atributnya private. Satu lagi, saya buat lagi untuk alamat. Public string set alamat. String alamat. This titik alamat sama dengan alamat dan return. Public string, ada yang salah. Ini alamat. Get alamat. Ada yang salah di sini. Apa yang salahnya? Set alamat. String set alamat. Saya return dulu. Return atribut alamat. Di sini ada yang salah. Return. Di sini harusnya void. Tidak mengembalikan nilai. Oke, di sini sudah. Jadi di sini ada atribut. Dan ada 4 metode yang isinya adalah
getter dan setter. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengakses atribut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di dalam object oriented, kelas adalah blueprint dan tidak nyata. Nah, kalau di running hasilnya pun tidak ada sama sekali karena sifatnya yang tidak nyata, hanya sebatas blueprint. Nah, bagaimana caranya supaya bisa digunakan? Nah, ada proses instansasi, artinya proses mengubah kelas menjadi objek. Kita buat dulu objeknya. Objek misalnya saya buat student dari kelas student. Nama dari objeknya misalnya SMA new student. Ada keyword new student. Oke, kalau sudah di sini, oh sorry, tidak ada ya, titik koma. Nah, baru dari sini kita gunakan setter dan getternya untuk mengisi nilai dari atribut nama. Kita gunakan setter nama, misalnya Budi. Kemudian begitu juga untuk alamat, misalnya alamat misalnya di Jalan Veteran. Nah, baru kemudian kita tampilkan ke layar. SMA titik get nama dan get alamat. Oke, udah. Kalau sudah, kita running. Nah, ini yang saya bilang tadi, objek adalah representasi nyata dari kelas. Nah, di sini baru terlihat. Setter digunakan untuk mengisi nilai dari atribut, sedangkan getter digunakan untuk mengakses nilai dari atribut nama dan alamat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dibuat private dan public? Nah, di sini pertanyaannya juga, kenapa saya tidak mengakses langsung nama dan alamatnya? Jadi untuk mengisi atribut nama dan juga alamat, kenapa tidak bisa diakses secara langsung? Pertanyaannya adalah itu. Nah, jawabannya karena di sini atribut nama dan alamat akses
modifiernya saya buat private. Dan kalau dibuat private, maka baik itu atribut atau metode, atribut dan metode tersebut hanya bisa dikenali di kelasnya sendiri, di lingkungannya sendiri. Nah, di sini nama dan alamat hanya bisa dikenali di kelas student dan tidak bisa diakses secara langsung oleh lingkungan luarnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, saya tidak bisa mengakses semua atribut dan metode yang akses modifiernya private. Misal SMA titik nama sama dengan Denny misalnya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah ada informasi error. Nah, di sini dijelaskan bahwa atribut nama mempunyai akses private. Nah, artinya tidak boleh diakses oleh lingkungan luar, tidak dikenali oleh lingkungan luar. Nah, karena private, nah bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya digunakan metode getter dan setter. Nah, di sini metode getter dan setter digunakan untuk mengakses atribut. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang private dan kebalikannya. Kebalikannya adalah public. Dan sesuai dengan namanya public, maka semua atribut dan metode yang diawali dengan akses modifier public bisa dikenali di dalam kelasnya sendiri dan juga dikenali di lingkungan luarnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini metode set nama bisa saya akses. Bisa saya akses karena akses modifiernya diawali dengan public. Nah, itu bedanya private dan public. Saya beri sedikit komentar. Nah, sampai di sini kita sudah mempelajari tentang kelas, definisi tentang kelas dan objek, kemudian juga tentang kelas diagram dan bagaimana menerjemahkannya dari kelas kemudian menjadi objek, menjadi suatu objek ya, menjadi suatu kode program dan kemudian dijadikan objek. Saya akhiri materi kali ini dengan ucapan semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga dimengerti dan selamat belajar.